silakan masuk ke analyze, terus masuk ke compare min, masuk ke yang paired sample t-test ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Eri Fadila. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk uji statistik parametrik data pretest dan posttest. Nah, pada diskusi kita kali ini yang akan kita lakukan adalah uji paired sample t-test, yaitu menguji dua sampel data dalam kelompok yang sama. Nah, di sini untuk metodenya sama ya. Kita sudah bahas di awal. Selanjutnya yaitu tahap analisis yang sudah kita lakukan itu uji normalitas, uji homogenitas, dan yang akan kita lakukan adalah uji hipotesis tahap 2. Itu. Nah, teman-teman seperti biasa pastikan bahwa datanya sudah normal dan homogen. Nah, di sini karena kita sudah melakukan uji kesetaraan awal yaitu menggunakan independent sample t-test untuk kelas pretest control dan pretest kelas eksperimen, maka yang kita lakukan sekarang adalah uji perubahan dalam masing-masing kelas menggunakan paired sample t-test. Uji perubahan paired sample t-test adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah ada perubahan data dalam kelompok data yang sama. Jadi, kita akan lakukan dua kali pengujian, yaitu untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di kelas kontrol kita punya dua kelompok data, yaitu ada pretest dengan posttest gitu. Jadi kita akan melihat apakah ada perbedaan dari masing-masing kelas ya. Nah, interpretasi awalnya itu jika p-value lebih kecil sama dengan 0,05 maka H0-nya ditolak atau ada perubahan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Atau singkatnya itu metode pembelajaran yang kita berikan baik itu konvensional atau project based learning itu memberikan dampak yang baik atau memberikan perubahan. Namun, jika p-value-nya lebih besar dari 0,05 atau H0-nya diterima, maka tidak ada perubahan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Jadi, metode pembelajaran yang kita berikan itu tidak memberikan perubahan. Jadi, sebisa mungkin kalau ini nilainya harus kecil. Ya. Itu mari kita masuk aja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini seperti biasa saya sudah menyiapkan data untuk kelas pretest dan untuk kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, pertama kita akan lakukan pengujian di kelas kontrol dulu untuk melihat apakah metode konvensional untuk materi IPS itu memberikan dampak yang baik atau memberikan dampak signifikan. Silakan masuk ke aplikasi SPSS, teman masuk ke variable view. Nah, di awal teman-teman tinggal masukkan pretest. Nah, seperti ini. Selanjutnya posttest. Untuk desimalnya teman-teman kasih 0. Untuk labelnya teman-teman kasih label pretest control. Posttest control. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman masuk kembali ke data view. Nah, karena kita akan membandingkan data kelas kontrol terlebih dahulu, jadi teman-teman hanya menggunakan data yang di kelas kontrol saja. Oke, maaf. Coba sekali lagi, tinggal salin. Terus teman-teman tinggal paste. Nah, seperti ini ya. Itu jadi pretest dan posttest sudah masuk. Itu jika sudah, teman-teman silakan masuk ke analyze, terus masuk ke compare min, masuk ke yang paired sample t-test ya. Tinggal diklik. Nah, di sini teman-teman jangan sampai ketukar ya karena kita akan membandingkan. Jadi variabel 1 itu adalah pretest dan variabel 2 itu adalah posttest. Seperti ini ya. Terus teman-teman pilih option. Nah, di sini jangan lupa seperti biasa 95% terus include case analyzed by analysis. Tinggal oke saja. Nah, di sini sudah masuk ya. Sudah masuk. Sudah terlihat hasil pengujian untuk data pertama atau hasil pertama itu menunjukkan analisis deskriptif secara sederhana atau ada rata-rata, ada standar deviasi dan standar error. Terus ada nilai
korelasinya, nah di sini korelasinya terlihat ya, bahwa nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Itu untuk korelasinya. Nah, ini adalah data utamanya yang akan kita gunakan. Nah, di sini terlihat bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Itu artinya bahwa jika data p-value lebih kecil dari 0,05, maka 0 ditolak atau ada perubahan signifikan. Sehingga metode pembelajaran itu memberikan perubahan, memberikan dampak yang signifikan. Gitu. Sehingga untuk data kelas kontrol, itu metode konvensional itu juga tetap memberikan hasil yang baik. Gitu, seperti itu ya untuk pengujian di kelas kontrol. Selanjutnya, nah teman-teman silakan simpan data yang ini, boleh di Excel ya supaya mudah seperti ini. Maaf. Nah, sudah seperti ini, teman-teman bisa simpan datanya. Tuh. Nah, seperti ini ya. Simpan. Nah, selanjutnya sekarang teman-teman coba lakukan untuk data pada kelas eksperimen. Kita akan coba, tinggal hapus aja datanya. Untuk hapus, oke. Jadi tinggal paste saja. Nah, ini data kelas eksperimen ya. Nah, intinya teman-teman perbaiki jadi kelas eksperimen. Terus ganti lagi jadi kelas eksperimen. Seperti ini ya. Jika sudah, lakukan tahap yang sama, yaitu compare min, terus pair simplicity test. Ini sudah sesuai, tinggal klik OK saja. Nah, ini ya. Gitu. Nah, di sini juga untuk kelas eksperimen itu menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, sehingga metode pembelajaran PJBL itu memberikan dampak yang signifikan. Seperti itu ya. Jadi kita sudah melakukan 2 pengujian untuk data pretest dan posttest pada masing-masing kelas. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut ke pengujian selanjutnya.